Assalamualaikum. Langsung saja kita ke menu sarapan di hari pertama ya. Di sini saya menggunakan 100 gram putih telur. Saya selalu menggunakan putih telur di sarapan, makan siang ataupun makan malam ya, karena itu sangat efektif sekali untuk menurunkan berat badan. Di sini saya menggunakan 1 sendok teh minyak karena saya ingin tubuh saya tidak kaget. Jadi saya menggunakan 1 sendok teh minyak. Untuk besok-besok saya sedikit mengurangi. Kemudian saya tambahkan ketumbar, kecap asin, dan juga saus tiram supaya ada rasanya ya. Jadi diet itu tidak mesti harus yang hambar-hambar, tanpa garam, tanpa bumbu-bumbu yang lain. Bisa kita menggunakan bumbu yang lain tapi dengan kadar yang secukupnya saja. Ini nasinya saya gunakan 3 sendok makan. Jadi untuk airnya usahakan untuk minum air putih sebelum makan agar perut kita ini bisa terasa lebih cepat kenyang ya. Nah, jangan lupa untuk makan dengan lambat ya. Artinya jangan terlalu cepat dalam mengunyah karena itu akan mempengaruhi cepat atau tidaknya kita berat badan kita turun. Seperti itu yang saya ketahui. Jadi di sini walaupun videonya cepat, ini saya makannya ngunyahnya itu agak lama. Kemudian di sini saya kan suka yang pedas-pedas. Jadi saya tambahkan cabai rawit ya. Cabai rawit dipotong biasa saja. Jadi makanannya itu kalau diet ya yang sederhana saja, walaupun nanti besok-besok kita bolehlah mengkombinasikan makanan kita dengan catatan mengurangi porsi minyaknya ya, ataupun dihilangkan sama sekali. Nah, ini habis ya, saya habiskan makanannya. Enak loh makanan seperti ini. Kalau teman-teman melihat dari tampilannya memang kurang menarik, tapi kalau teman-teman rasa ini sangat enak. Jangan lupa minumnya yang banyak ya. Selanjutnya kita ke ngemil pagi. Di sini ngemil pagi saya juga sangat sederhana. Saya menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah, yaitu 2 buah pisang kepok. Ini saya bakar seperti biasa saja tanpa minyak. Ini saya tadi lupa videokan ya, saya tambahkan 1 sendok makan madu agar pisangnya ini ada rasa manis-manisnya, karena pisang yang saya gunakan itu belum terlalu manis ya. Karena memang kalau untuk diet bagusnya pisangnya bukan yang terlalu masak. Lalu kemudian pepayanya ini 100 gram. Kalau untuk 2 buah pisang ini sekitar 100 gram juga ya. Tapi kalau seperti buah pisang saya tidak pernah menimbang, saya hanya ambil setiap 1 kali ngemil itu 2 buah pisang. Nah, kalau ngemil juga itu harus pelan-pelan ya. Pokoknya mau makan pagi, siang, malam, kemudian ngemil pagi, sore, itu makannya tetap harus pelan-pelan. Kesalahan saya yang sebelum-sebelumnya itu ya karena ini salah satunya, saya makannya terlalu cepat. Kenapa? Karena saya diburu oleh pekerjaan, karena bikin orderan konsumen dan lain-lain, siapkan makanan untuk anak dan suami. Jadi saya harus cepat-cepat makan. Nah, ini sekarang saya siapkan untuk makan siang. Kembali lagi saya menggunakan putih telur. Jadi kalau saya lihat diet yang dilaksanakan oleh Kak Tia Aristia itu kebanyakan menggunakan putih telur ya. Jadi saya juga coba seperti itu, tapi di awal-awal itu saya selalu mengolah putih telur, bukan hanya memakannya langsung dari putih telur rebus ya, karena saya kembali lagi saya tidak ingin tubuh saya kaget. Untuk bumbunya seperti biasa saja, garam, merica, penyedap, dan juga saya tambahkan sedikit wortel.
Dan ini saya tidak menggunakan minyak sama sekali ya, karena tadi pagi saya sudah menggunakan 1 sendok teh minyak. Ini saya orak-arik lagi kembali. Jadi makanan saya itu sederhana selama saya diet ini, sangat sederhana, simple, dan tapi rasanya sangat enak. Teman-teman bisa coba di rumah ya. Oke, ini saya tuang ke dalam piring. Kemudian nasinya kembali saya menggunakan 3 sendok makan. Kalau teman-teman sudah terbiasa setiap hari makan nasi, itu nasinya boleh dicoba hari pertama menggunakan 5 sendok makan ya, seperti yang disarankan oleh Kak Tia Aristia. Tapi disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing, karena kalau saya kan tidak terbiasa makan nasi, jadi untuk 3 sendok makan ini saya rasa sudah cukup banyak untuk tubuh saya. Jadi disesuaikan saja dengan kondisi tubuh teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak terbiasa dengan 3 sendok makan, itu mungkin nanti akan lemas, akan loyo, karena asupan karbonnya kurang. Jadi nanti bertahap saja, di awal 5 sendok makan, kemudian nanti dikurangi lagi kembali. Saya ingin sedikit share, sebenarnya untuk program diet ini saya sudah berulang kali mencoba. Dari diet yang seperti ini, lalu kemudian diet yang memang benar-benar tanpa karbo, tanpa buah, tanpa sayur, itu saya gagal ya. Jadi ini saya mau mencoba lagi diet ala Kak Tia, tapi tidak terlalu ketat ya, seperti yang dilaksanakan oleh Kak Tia. Lalu kemudian ini kita ke ngemil sore. Jadi ngemil sorenya saya itu sama lagi ya seperti ngemil pagi. Jadi saya fleksibel saja menunya, apa yang ada di rumah itu yang saya makan. Kalau tidak ada stok makanan yang memang bisa atau cocok untuk diet, itu saya biasanya pesan buah pir, buah anggur, ataupun buah apel. Jadi untuk ngemil sorenya ini saya tidak tambahkan madu lagi, karena tadi pagi saya sudah tambahkan 1 sendok makan madu. Ini pisangnya boleh teman-teman rebus ya, jadi sesuaikan selera saja. Diet yang dulu saya laksanakan itu yang tanpa karbo, tanpa sayur dan juga buah, itu memang turunnya sangat banyak dan cepat sekali, karena saya juga imbangi dengan olahraga tiap hari ya. Tiap hari saya olahraga plank, angkat beban, kemudian jalan, dan olahraga-olahraga yang lainnya. Itu memang sangat meletihkan. Kemudian asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh saya itu kurang, jadi saya itu rasanya badan saya lemas. Jadi saat ini saya mencoba diet ala Kak Tia Aristia. Kemudian untuk makan malamnya, di sini saya ingin makan ikan, karena kalau makan putih telur terus kita nantinya akan bosan, enek, dan akhirnya tidak akan melanjutkan diet. Jadi dikombinasikan saja makanannya. Kalau bosan putih telur, kita pindah ke menu ikan. Kalau bosan ikan, pakai dada ayam, seperti itu ya. Ini saya timbang ikannya 100 gram ya. Jadi sekitar 100 gram ditambah dengan tulang ya, jadi sekitar 100 lebih lah. Kemudian di sini saya tumis dengan menggunakan air tanpa minyak. Saya tumis bawang merahnya. Lalu kemudian jahe dan juga cabai. Saya suka ada pedas-pedasnya. Ini kita tumis. Kemudian masukkan tomat. Saya menggunakan 1 biji tomat buah. Lalu masukkan ikannya dan tambahkan air. Airnya secukupnya saja, tidak perlu terlalu banyak. Kemudian ditambahkan garam secukupnya ya. Di sini saya tidak tambahkan lagi penyedap, karena tanpa penyedap pun ini sudah enak. Nanti sebentar saya beri sedikit kunyit
supaya tampilannya menarik dan juga rasanya enak. Nah, makanan seenak ini kadang tidak dipercaya oleh orang-orang bahwa kita tidak menggunakan minyak. Padahal bisa ya memasak ikan yang enak tanpa minyak, itu bisa. Dan rasanya pun tidak kalah dengan yang menggunakan minyak. Di sini nasinya masih panas, saya menggunakan 3 sendok makan juga. Nah, sebenarnya untuk bisa menurunkan berat badan itu kita perlu dalam kondisi defisit kalori ya. Artinya kalori yang masuk itu harus sama dengan kalori yang keluar, ataupun kalori yang keluar harus lebih banyak daripada kalori yang masuk. Tapi untuk defisit kalori ini juga bukan hanya asal mengurangi makan ya. Yang saya pelajari selama ini saya diet berulang kali gagal, itu bukan hanya sekedar mengurangi makan, mengurangi porsi makan, tapi kalau seperti itu kan kita akan kehilangan massa otot dan juga kekurangan zat gizi yang penting untuk tubuh kita. Jadi makanya kenapa saya di diet saya ini kadang di hari tertentu saya makan sayur, kemudian buah selalu saya makan. Itu karena saya tidak ingin diet saya seperti dulu, diet tanpa sayur, tanpa buah, bahkan tanpa karbo sama sekali. Itu saya rasanya pusing, letoy, lemes. Nah, itu saya tidak ingin seperti itu karena pekerjaan saya sangat banyak yang membutuhkan tenaga yang cukup besar. Jadi makanya saya perhatikan defisit kalori dengan mempertimbangkan protein, sumber protein saya, lalu kemudian sayuran, buahan, dan terlebih dengan air putih. Nah, air putih ini sangat penting ya. Minum air putih yang banyak. Usahakan air putihnya itu dalam botol ya, supaya kita bisa menakar seberapa banyak yang sudah kita minum di hari tersebut. Oke, ini saya sudah hampir selesai untuk makan malam. Terima kasih.